Allah Bapa, kami setiap saat tidak melupakan Engkau memelihara kehidupan kami. Kami hari ini duduk di hadapan-Mu. Ada hidupan, ada napas. Setiap menit berkat yang dari-Mu, supaya kami tertuju pada-Mu. Yang Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberi damai. Kami membutuhkan-Mu. Kami berterima kasih. Kami menikmati kebersamaan-Mu. Mohon Engkau juga menikmati kebersamaan dengan kami. Kami adalah milik-Mu. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua dan juga saudara-saudara yang di online. Pagi ini kita renungan pagi memasuki ulangan pasal 12. Itu ada bagian pertama. Pasal 5 sampai pasal 11 tentang bagian dari tentang hukum Taurat. Pagi ini adalah khotbah adalah pasal Hokit. Dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan dan dengan sepenuh hati kita di dalam Tuhan. Yaitu yang paling penting adalah masuk ke dalam bagian pertama perintah Tuhan. Dan kita pasal 12 masuk ke bagian ini. Dan Tuhan dengan jelas memberitahukan benar-benar bahasa Israel di mana di bumi ini melakukan dan melewatinya. Bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Dan di sini satu peraturan atau menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka hidup. Bukannya dengan semua mereka dengan kehendak hatinya. Tapi menurut kehendak hatinya Tuhan. Menyatakan semua menjadi suku miliknya Tuhan. Kita masuk ke dalam ini, dalam hidup di bumi ini yang inti yang pertama itu adalah apa? Saudara-saudara semua yang kita lihat firman ini yang bagaimana kita hidup di dalam bumi ini, satu tanda yang paling penting itu apa? Menurut kamu itu apa? Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan sebagai Tuhan, ada Tuhan kita. Dan kita mempersembahkan persembahan yang Tuhan berkenan. Kita kadang memuliakan Tuhan menurut kehendak hatinya kita. Kemarin kita membicarakan Gunung Gerosan. Itu di dalam gunung ini di samping adalah tuh Samaria. Itu tempat. Itu di dalam dua pundak ini bagian tempat ini. Ya di belakang ini ada satu cerita. Dan ada orang bertanya tentang pada Yesus. Bertanya kepada Yesus, kenapa nenek moyangmu di situ menyembah Tuhan di sana? Kemudian Tuhan, kalian tahukah di sini tentang apakah gunung itu tentang orang Samaria ini, tentang gunung ini, yaitu tentang gunung Libanon, yaitu gunung. Dan Yesus menjawabnya, bukannya tempat yang suka kamu memilihnya itu bukannya gunung Ebal atau gunung yang kamu senang, atau gunung Gerizim yang suka kamu sembah. Itu kamu di sana memuliakan Tuhan. Ada tuh gunung yang ditentukan, bukan tempat yang kamu pilih, bukan tempat apa cara yang kamu
memuji Tuhan. Jadi kita di sini datang untuk memuliakan Tuhan. Kita bukannya kita yang utama, tapi Tuhan yang utama. Tuhan yang memanggil kita dan maka kita datang memuliakannya. Bukan kita memilih kapan, dengan cara bagaimana, dengan tempat yang bagaimana. Kan kita menjadi tema puji-pujian berkenan atas kehendaknya Tuhan, bukannya kehendaknya hati kita sendiri. Dan puji-pujian yang Tuhan berkenan itu puji-pujian yang bagaimana? Dan kita membahas Tuhan memberi satu peta yang bagus untuk diberikan kepada bangsa Israel. Banyak gunung, banyak air dan banyak. Dan kalian juga tahu. Dan sekarang kalian hidup di dalam tempat ini. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dan kedua belas suku ini sudah mendapatkan tempat yang mereka dapatkan. Orang Lewi masuk dalam Kanaan. Dan dia tinggal di dalam kota orang Lewi. Dan kita bagaimana memuji Tuhan? Apakah kita di Gunung Gerisim untuk memuji Tuhan? Apakah dengan cara persembahan yang dari Pak Bethlehem yang paling tua itu nenek moyang kita. Yakub di sana melihat Tuhan. Ya Tuhan tinggal di sini. Dan Tuhan ingin kita di tempat mana kita memuliakan Tuhan. Itu ada satu sejarah kuno yang kuno ya. Bukannya mendengar orang ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Kamu tidur sini, kamu akan bertemu dengan Tuhan. Maka kamu ke sana. Tuhan akan pergi manusia akan pergi kemana memuliakan Tuhan. Kita banyak mendengar semua sejarah. Akhir Yerusalem apakah sangat terlalu jauh? Membeli 10 perpuluhan sampai ke tempat satu bait suci apakah bukan sangat terlalu jauh? Kita tinggal bagian paling kutub utara yang tinggal sini. Bukankah kita suka memuliakan Tuhan di mana dan di mana? Dan hari ini Tuhan memberikan satu hujan yang menutup dan kita mempersembahkan di sini. Kenapa mesti berjalan sampai jauh? Dan mesti ditentukan. Jika kami sekeluarga pergi memuliakan Tuhan, ada orang datang untuk merebut tanah kami dan kita bagaimana kita banyakin mempertimbangkan. Dan Tuhan berkata jangan banyak pertimbangan dan saya berkata kepada kamu pergi kemana mempersembahkan menyembah saya ke sana. Ini ada tempat ini untuk memilih bagaimana memuliakan namanya. Tempat yang sangat istimewa. Bukan Tuhan tinggal di sana. Tuhan memilih namanya dimuliakan. Tempat ini bukan Tuhan tinggal. Tetapi Tuhan menaruh namanya taruh di sana. Dengan tempat untuk menaruh namanya. Dari tempat ini dia berdoa dan di sini kamu mengembalikannya dan kamu memakan semua persembahan yang kamu berikan dan bersama dengan orang Lewi untuk bersukacita. Di mana situ? Itu di tempat di Tuhan membuat nama tempat untuk menaruh namanya. Siapa yang menaruhnya? Bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita membicarakan tentang sejarah kemah ini. Sebenarnya ada di seberang Sungai Yordan. Ada 2,5 suku di Sungai Yordan bagian timur mendapatkan tanah perjanjian. Dan dia bisa melewati Sungai Yordan. Dan mereka mesti berjalan ke sana, ke tempat yang Tuhan tentukan namanya. Itu tempat itu orang Gilgal. Dan mereka ke Sikhem.
Dan itu Elia dan Samuel menjadi nabi dan mereka ke Silo. Dan kita melihat ada tanah Kanaan, tapi tabut perjanjian Tuhan tidak berhenti di satu tempat. Dan sampai Daud dan Salomo membuat kemah suci di Yerusalem. Di sini baru menentukan satu tempat yang tidak usah dipindah-pindahkan. Dan apa tabut perjanjian Tuhan ini dipindah-pindahkan? Bukankah Tuhan senang tinggal di satu tempat? Sebenarnya tidak. Dan juga sama seperti tentang perkembangan mereka di tanah Kanaan, dan juga peperangan mereka juga ada hubungannya, dan juga mendapatkan tanah warisan juga ada sejarahnya. Dan bangsa Israel membawa tabut perjanjian dan mereka berperang. Dan tabut perjanjian Tuhan ada di mana dan mereka di mana juga memudahkan Tuhan. Ini ada di urangan sangat istimewa dari kosakatanya, dan kita melihat di ayat kelima. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediaman untuk menegakkan namanya di sana. Jangan seperti orang Kanaan, ada gunung menyembah gunung, ada pohon menyembah pohon. Jika kalian orang yang senang berjalan ke gunungnya, akan melihat di dalam gunung itu akan pasti ada satu dewa gitu ya. Tuhan berkata, saya tidak ingin begini. Di setiap ini banyak di bawah pohon itu memberi berharap, pohon ini sangat baik, di mana menyembah di sana akan bisa mendapatkan anak ya. Siapa yang menyembah di sini mencari pendamping, maka dia bisa menikah, mendapat pendamping. Tuhan berkata, saya tidak mau ini, ada gunung kamu menyembah gunung, ada pohon kamu menyembah pohon. Ini ada pujian dari orang Kanaan. Itu kita sebelum percaya Tuhan Yesus ya. Kita juga banyak pengalaman dalam agamaan kita. Kalian waktu masih kecil ya, ibu kamu membawa kamu pergi ke Mr. Wong sana, menyembah sana di bawah pohon-pohon ini. Kalian tua Yunlong ya, satu pohon yang besar itu, kamu di situ memuji. Ini bukan keinginan Tuhan. Dan kita mesti memperhatikan kita keluar dari mana. Kita jangan kembali ke tempat seperti ini. Jangan kita beraja puji-pujian yang bukan menjadi milik Tuhan. Sana di rumah kamu paling dekat ada tempat berharap. Jangan ke sana mencari. Kita mesti memberkati tanah ini. Kita mesti ke tempat yang Tuhan tentukan. Bukan kehendak hati kita atau kesenangan kita ke sana. Ini ayat ke-6 dikatakan, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu, persembahan khususmu, korban najarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Itu mereka itu ada Tuhan memberikan satu tempat. Nah kita di sini kita memuliakan Tuhan. Karena kita mesti memberikan korban bakaran. Seluruhnya kita persembahkan pada Tuhannya. Dan keturunan kita sama dosa kita ada hubungannya. Dan kita membawa semua korban anak lembu ya. Dan juga korban persembahan sukarela dan juga semua korban nazarmu ya, semua kita mendapatkan semua ya, persembahan dari
persembahan ya lembu anak pertama yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu mesti dikembalikan korban najarmu. Kita juga mesti juga menjadi korban sukarela. Yaitu korban sukarela kita hari ini kita terhadap Tuhan sangat baik. Dan Tuhan terhadap saya sangat baik. Saya persembahkan korban sukarela yang paling baik, yang paling bagus. Ini sebenarnya bukannya dibicarakan tentang korban perpuluhan ya. Ini salah satunya satu. Ya Tuhan berkata, Tuhan berkenan ini persembahan ini. Bukan hanya perpuluhan. Kamu sama Tuhan ada hubungan yang nyata. Di saat kamu melahirkan anak dan kamu mendapatkan pekerjaan baru, kamu melihat anak mau memberkatimu dan merasa saya mempunyai dosa dan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui binatang ini, kita melalui ini mengampuni dosa saya. Dengan seutuhnya kita ada hubungan dengan puji-pujian kita dengan Tuhan. Dan seutuhnya. Dan kenapa? Dan sejarahnya dari sini mulai. Dan di saat dimana kaki kita berpijak, bukan punya kita. Bukan kita keuntungan yang kita dapatkan ini datang dari mana? Tuhan memberikan pada kita. Dan berkat kehidupan kita ini semua dari tempat ini. Kita menggunakan satu gandum dan ada pohon zaitun, dan pohon ara ada juga menghasilkan buah Allah. Dan kita membawa tuh korban sukarela. Kita di hadapan Tuhan memakan makanan keselamatan. Dan kita dengan begini kita memuji Tuhan kita Tuhan dan manusia dan bumi kita terhubung. Saya membawa Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan melalui bumi. Kita memuliakan Tuhan karena ada bumi. Maka kita bisa memuliakan Tuhan. Karena saya mempunyai kekuatan untuk memberi persembahan karena bumi mempersembahkan kita. Bukan saya bagaimana saya mencari keuntungan ini. Dan memang kita juga mesti giat bekerja. Jika saya tidak giat, tapi jika saya giat bekerja dan tidak ada berkat dari Tuhan. Dan sangat susah payah. Jika ada berkat yang dari Tuhan. Dan saya bisa menikmati berkat yang dari bumi. Kita membawa bumi sampai di hadapan Tuhan. Ada sekelompok atau anak lembu pertama, anak sulung pertama lembu ya sapi. Kita persembahkan, maka mereka terus melahirkan. Kita membawa bumi, sapi, lembu, kambing di hadapan Tuhan. Ya anak sulung kita semua kita persembahkan pada Tuhan. Yang dari bumi semua Tuhan beri kepada saya dan saya kembali dan bawa di hadapan Tuhan. Jadi puji-pujian ini adalah puji-pujian yang seutuhnya. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah menerimanya, saya tahu Engkau terhadap saya baik. Dan kita memuji Tuhan dengan begini dan berterima kasih. Dan dia memberi persembahan. Dan bersama Tuhan memakannya bersukaria. Dan juga makan bersama keluarga. Ayah kenapa hari ini kamu memberikan korban sembelihan? Dan Bapak memberikan satu ceritanya. Dan kita dengan begini telah membuat Tuhan murka. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita di hadapan Tuhan memakai itu persembahan kudus. Kita hadapkan Tuhan dan kita membuat persembahan ini. Akhir hari ini saya melahirkan cucu laki-laki. Kita juga mempersembahkan anak sulung pertama kepada Tuhan, yaitu memberikan korban bakaran dan persembahan berterima kasih
Tuhan sudah memberikan anak kepada kita sebagai keturunan kita. Ini yang sangat perlu diperingati. Bukan pujian yang kita sangatlah berbeda. Kita mempunyai tanggung jawab. Saya membawa persembahan perpuluhan kembali dan sini memuliakan Tuhan, menyanyi dan mendengar khotbah. Kita sepertinya lepas dari kodek kehidupan kita sehari-hari. Puji-puji ada Tuhan, manusia dan bumi. Pujian ini yang membawa kehidupan kita, sejarah kehidupan kita. Ya semua yang benar, bagaimana anak-anak kita lahir dan bagaimana kita memberikan persepuluhan dan bagaimana kita membayar najar kita. Dan makanya kita sudah pernah berdeklarasi Tuhan melakukan perkara besar dan kita melihat Tuhan dengan tangannya yang ajaib melakukan pekerjaan yang ajaib, maka kita mengembalikan satu persembahan membayar najar. Ayat ketujuh, di sana kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu. Dan kita melihat ini, kita memuliakan Tuhan, orang terhubung. Bukan saya sendiri memuliakan Tuhan, saya membawa anak-anak saya dan keturunan saya di hadapan Tuhan makan dan bersukaria. Dan kita di hadapan Tuhan bersukaria. Karena apa yang kamu lakukan diberkati oleh Tuhan Allahmu, maka bersukaria. Maka memuliakan Tuhan sangat bersukaria. Membawa sejarah kita, membawa hasil bumi kita, membawa terima kasih kita. Kita bersukaria di hadapan Tuhan. Bersukaria memakan. Dan saya waktu pertama saya datang ke gereja 611. Kenapa setiap orang memuliakan Tuhan dengan bersukacita dan dia tidak bisa bersukaria? Dia di dalam usahanya, bisnisnya itu dibohong orang dengan banyak. Dan ada orang datang mengundangnya bagi kalian menerima Tuhan Yesus. Apakah Tuhan akan membantu saya untuk membayar hutang saya? Dan di situ banyak hutangnya. Dan dia sangat merasa di tempat ini ada sukacita. Karena di suatu saat itu saya tidak bisa bersukaria. Saya ada satu dorongan. Ini adalah pandangan ini. Dia datang memuliakan Tuhan bersukaria. Dan saya merasa gereja 611 ada istimewa. Kalau kalian datang ke gereja yang lain, ada sangat jenuh. Kalau banyak orang mulai dengar khotbah mereka tuh mesti caw gitu, maksudnya Mr. Caw ini ada dewa tidur ya gitu ya. Jadi khotbah mereka tuh tidak ada rasanya kehidupan dan juga puji-pujian juga itu suatu tugas dan tanggung jawab. Jadi di dalam puji-pujian mereka tidak merasakan benar-benar kebersamaan dengan Tuhan. Hanya menyanyikan lagu puji-pujian sesudah menutup buku Kidung Agungnya, nyanyi pujiannya, dan mereka sudah lupa dan apa yang mereka nyanyikan lagu pujian itu. Jadi mulutnya mereka bernyanyi tapi tidak bisa masuk di dalam puji-pujian. Tapi di sini dikatakan di hadapan Tuhan puji-pujiannya puji-pujian yang dengan sukacita. Dan juga ini dalam ayat 7 dan ayat 12. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi dari tempatmu, dan bersukaria. Ini ayat 12 ini ditambahkan yang paling penting.
Oh, kalian datang membawa perpuluhan kalian dan juga persembahan kamu ya anak sulungmu, persembahan korban bakaranmu, korban persembahanmu. Apakah di sini kamu tidak ada bagiannya? Karena kalian menanam, bertani maka ada hasilnya. Kalian memelihara kambing dan domba, kamu ada hasilnya. Tapi kalian tahukah orang Lewi itu tidak boleh menanam. Dan karena mereka tidak mendapatkan milik pusaka, karena kambing sapi mereka tidak diberikan padamu. Tapi mereka di hadapan Tuhan mempersembahkan. Tapi Tuhan menjaganya. Tapi di saat mereka ini begini memuliakan Tuhan, orang Lewi bisa mendapatkan persembahan perpuluhan dari saya bersukaria. Jadi orang Lewi juga bisa bersama dengan kalian untuk bersukaria. Kenapa mesti ke satu tempat? Tuhan menjadi satu tempat yang Tuhan tentukan. Jika kita pergi satu tempat memuliakan Tuhan, di sana tidak ada orang Lewi. Kita hanya memakan makanan yang kita ada. Dan kita di sini memberikan persembahan seperpuluhan dan berterima kasih. Dan kalian mana tahu itu persepuluhannya? Jika kita di dalam kota kita sendiri, kita membayar nasyar gitu ya. Dan orang Lewi mana tahu kamu sudah mempersembahkan perpuluhan? Bagaimana kalian sudah tahu kalau sudah memberi persembahan perpuluhan? Itu ada sejarah yang sangat kuno. Ada satu anak kecil membawa satu sen setengah, $1 dipersembahkan, persembahan yang 5 sen untuk beli sarapan pagi. Tapi uangnya jatuh dan dia berkata pada Tuhan, bagianmu sudah jatuh. Saya mesti memberi sarapan pagi saya. Kalian paham gak? Jika perpuluhan kita tidak bawa ke hadapan Tuhan, dan orang Lewi tidak menerima dan menghitungnya, jika persembahan bakaran kita tidak dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan orang Lewi memberkatimu dan bisa menjaga semua ini, semua lemaknya dibakar di hadapan Tuhan. Dan kita padahal kita hanya makan bakar-bakaran gitu. Kita berkata kita sudah mempersembahkan pada Tuhan. Sebenarnya kita melakukan semua atas kehendak kita sendiri yang tidak berkenan. Kenapa kita mesti memberi persembahan di hadapan Tuhan? Karena di sini ada orang Lewi, karena supaya dibawa ke hadapan Tuhan. Dan orang Lewi tahu keadaan kita dan tahu sejarahnya kita. Dia mewakili Tuhan, menerima persembahan kita dan dipersembahkan pada Tuhan. Sampai di hadapan Tuhan, Tuhan menetapkan namanya di mana Tuhan tentukan. Kita tadi juga melihat di ayat 5, di ayat 11 juga sama. Dan sampai semua yang ada, yaitu yang tidak katakan 7 macam persembahan ini, sampai ke tempat segala korban najamu yang terpilih yang kamu najakan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan, kita mesti serius. Jangan kita merasa orang tidak tahu dengan sembunyi-sembunyi ya. Dan merasa sudah melakukan hal itu, sudah melakukan tugas itu, dan berkata pada Tuhan, Tuhan sudah tahu, engkau paham, saya sudah melakukannya. Sebenarnya tidak melakukan persembahan ini, tapi mendengar kehendak kita dan pikiran kita memuji Tuhan. Dan saya baru memberi tema ayat 1 sampai 11. Jadi kita mesti punya latar belakang untuk memahami firman ini. Dan kita tidak boleh dengan sembarangan memuliakan Tuhan. Karena kita mesti
ke tempat yang sudah Tuhan pilih untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memilih tempat di mana kita memuliakan, memuji Tuhan. Kita itu bagian kedua ayat 8-12. Di sini dikatakan semua hasil kita, harta kita bawa kepada Tuhan. Jadi hasil tanaman kita membawakan. Hasil bumi kita persembahkan kepada Tuhan. Sebenarnya hasil bumi, berkat yang paling besar bukannya hasil bumi. Kita melihat Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka apakah mereka sudah mendapatkan tanah perjanjian? Dan Tuhan berkata belum cukup. Berkat saya apa? Buat kalian itu damai. Jika di dalam bumi ini kalian tidak ada damai, bagaimana? Di dalam penumpahan darah di dalam keturunan ini bagaimana? Dan orang bangsa asing bangkit dalam peperangan bagaimana? Dan semua apa yang kamu tanam juga akan dimakan orang lain. Dan keluargamu akan dibawa dalam pembuangan. Ini tentang keadaan sejarah di dalam Hakim-Hakim. Bukan yang Tuhan berkata kamu hanya mendapatkan hasil bumi ayat ke-9. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat penghentian dan milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berikan tanah milik pusakamu. Sebelum memberikan kamu damai. Apabila mengalungkan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram. Jadi kita merasa kita sangat semestinya kalian menjadi ibu rumah tangga. Kalian bisa sebanyak tenaga, kekuatan dan waktu supaya rumah itu bersih dan bersih. Jika ada satu yang tidak tertib, itu kalian akan melihat itu satu mata melihat. Kita menjadi suami tidak memahami apa yang sudah istri korbankan. Dan merasa semua tempat itu bersih dan rapi itu mestinya. Sebenarnya mesti memperkorbankan banyak waktu. Tuhan supaya bangsa Israel hidup tentram dan damai di tempat itu, Tuhan sudah melakukan banyak hal. Supaya tidak mau satu musuh pun bangkit. Dan tidak untuk melakukan satu hal yang jahat. Maka bangsa Israel bisa hidup dengan tentram. Karena ada embun, maka hasil bumi bisa bertumbuh. Dan di saat kita melihat semua ini, kita merasa ini sudah semestinya memberi kita tempat tinggal. Dan merasa kita hidup tentram dan damai ini, misi ini memberikan kita bumi ini, kita bercocok tanam, maka engkau mesti memberkati bumi ini. Kita sangat takut kita menjadi Tuhan dan kita merasa Tuhan mesti bekerja dan melakukan untuk kita. Jadi kita memudahkan Tuhan, kita sudah memberi muka pada Tuhan. Ya semua ini kita sudah membengkokkan. Saya merasa puji-pujian ini ada pujian bagaimana. Dan kita mesti tahu Tuhan sudah memberi kita apa. Hubungan suami istri bisa hidup tentram dan damai. Ada satu apel. Jika anak-anak hidup di bawah firman Tuhan, ada hidup damai, itu ada satu apel. Tugas kita, pekerjaan kita diberkati juga satu apel. Bukannya semestinya kita membawa apel kita datang memudahkan Tuhan. Jika kita sampai sini memahami dan memahaminya, maka kita hadapan Tuhan kita bersekali diam. Ini semua juga Tuhan terhadap kita, kebaikan Tuhan terhadap kita. Dan sangat baik. Maka sekarang saya memudahkanmu
melayanimu, sini di tempat yang engkau tinggal. Kita masuk bagian kedua, ayat 13 sampai 28. Sebenarnya sama ya, bagian pertama aja sama. Ada satu bagian yang istimewa. Di saat engkau ingin makan daging, dan kita sini ada kamu mesti mempersembahkan persembahan korban bakaran, korban sembelihan. Dan kita mesti dibawa sampai di hadapan orang Lewi. Dan kita mesti di hadapan Tuhan melakukan ini. Jika hasilnya tidak banyak, tadi saat kita memuliakan Tuhan, kita boleh memakan. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Orang tetangga kita ya memotong ayam untuk membayar najar. Dan dulu juga kita tidak ada ayam makan. Kalian tahu kapan ada ayam makan? Waktu membayar najar ya, ada. Biasa tuh tidak ada daging ayam makan. Waktu anak-anak kita ulang tahun baru ada telur satu. Dan itu sangat istimewa. Agak besar dikit kalian boleh makan paha ayam. Bukannya setiap kehidupan kita tuh yang ada. Dan orang membayar najar baru bisa memakannya. Kita di sini katakan bahasa Israel dalam keadaan seperti itu. Mereka bisa memakan daging, bisa memudahkan Tuhan. Tuhan menutup mulut ya. Dan mereka banyak anak-anak kambing, anak domba. Mereka memakan kambing, domba dan rusa. Apakah mesti dibawa di hadapan Tuhan baru bisa memakannya? Tuhan berkata tidak usah. Karena di sini tidak ada jumlah pujiannya ini, bukan persembahan bakaran dan persembelihan, bukan perpuluhan, bukannya persembahan sukarela. Kalian boleh memakannya di dalam kotamu. Tidak usah dibawa di hadapan Tuhan. Dan tidak usah dibawa di hadapan orang Lewi. Tadi berkata pada mereka, tidak boleh makan. Di ayat 22, 23, 24, dan 25. Siapapun boleh memakannya. Ayat 22. Orang najis atau orang tahir juga boleh memakannya. Jadi sini bukan orang yang memakai keagamaannya. Jadi tidak usah orang najis ataupun orang tahir. Tapi di sini tidak, mereka jangan memakan darah sebab darah ialah nyawa. Ayat 24, jangan engkau memakannya. Engkau harus mencurahkan ke bumi seperti air. Ayat 25, jangan engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan anakmu di hadapan dan benar di mata Tuhan. Jika kita sudah melakukan ini dan kita menghormati kehidupan dan menghidupi ini, dan kita dan anak cucu kita mendapatkan diberkati. Ayat 26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban najarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Dipersembahkan korban di dalam korban bakaran di hadapan Tuhan. Dari sana itu daging persembelihan harus dicerahkan dan sebenarnya bolehlah kamu makan dagingnya. Ayat 28. Dengar baik-baik segala yang kuperintahkan padamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan perlihatkan, dan ayat 8,
kita setiap orang melakukan apa yang kita menurut kita ada benar yang kita pandang. Dulu kita begini di dalam kanan puji-pujian kita begini. Membuat sesuatu yang dipandang benar di hadapan kita. Dan setiap orang melakukan semua apa yang kita senang atau kehendak hati kita. Karena bagaimana kita memudahkan Tuhan? Di mana? Di tempat yang Tuhan menentukan dan menaruh namanya di situ. Kita memudahkan Tuhan ada di mana? Kita mempersembahkan di mesbahnya Tuhan. Dan dibawa di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan berkenan. Dan bolehkah kita makan daging? Boleh memakan daging. Tidak usah mesti membeli persembahan. Tetapi jangan memakan darah. Mohon Tuhan membantu kita. Kita melakukan yang Tuhan berkenan. Seperti Tuhan, firman ini kata, engkau dan anak cucumu mendapatkan berkat sampai selama-lamanya. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Kita bersama kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan kita. Kita berkata, Tuhan yang penuh kasih. Dan berkata kepada kita, sangat baik. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Tuhan kasih Tuhan sangat besar. Tuhan kami mau memuliakan-Mu. Tuhan kami besar dan kecil datang di hadapan-Mu. Datang di tempat nama-Mu yang tentukan memuliakan-Mu sampai selama-lamanya. Memuliakan tempat, memuliakan-Mu karena Engkau mengasihi kami. Kami juga mengasihi-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Yang sepenuh hati memuliakan-Mu. Persembahkan padamu Tuhan.
Tuhan, kami memuliakan-Mu. Kami dengan turunan kami, besar dan kecil, memuliakan-Mu. Tuhan, Tuhan nyata memuliakan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dan memuliakan-Mu. Mereka mengenal-Mu. Terima kasih kami melakukan kami dengan aktivitas dengan kami dan memberitahu kepada kami bagaimana kami memuliakan-Mu, membuat Engkau berkenan. Dan kami ingin bersama dengan kami dengan persembahan ini. Engkau mengundang kami setiap ini dan kami datang di sini melakukan ini dalam kehidupan kami, melakukan banyak satu hal yang ajaib dalam kehidupan kami supaya kami dengan nyata memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami memuliakan namun saudara semua di dalam firman ini kita mempersembahkan terima kasih kita mempersembahkan puji-pujian kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita masih banyak perilakunya Tuhan lakukan. Dan sebenarnya ingin kita bersama melakukan satu pesta ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita menghitung Tuhan kepada kita. Dan kita melakukan satu hal. Kita membawa sukacita dan terima kasih di hadapan Tuhan. Kita ini kita staf gereja kita orang Lewi, kalian di mana dan saudara-saudara semua engkau mengelilinginya. Satu grup kecil dan satu staf gereja membawa banyak staf teman-teman saudara-saudara semua. Dan orang Lewi ini kami berterima terima kasih. Dan dalam tahun ini kamu mengalami dan bulan ini dan hari ini kalian mengalami dan mempersembahkan terima kasih-Mu kepada mereka. Dan orang Lewi ini membawa kalian untuk doakan kalian tuh dan menjadi membesarkan terima kasih kalian kepada Tuhan. Kalian mengelilingi orang Lewi ini mewakili Tuhan di hadapan Tuhan. Dan saudara semua kita melakukan kita bersama Tuhan ada satu aktivitas yang baik. Dan bagian angkat tangan kalian orang Lewi ya, supaya baik saudara-saudari kita tahu datang mencari kamu dan kamu di mana. Dan kita ada satu waktu yang sangat bersukacita. Di sini banyak ini, di sini ada staf gereja untuk mencari satu Lewi. Di sini ada, di sini Archery ini ada, dan kalian bisa ke sana dan kita berbagi cerita, bersharing.
最是爱啦啦啦啦啦。Kita bertangan persembahkan pada Tuhan. Tuhan kami mulia kamu boleh di hadapanmu berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Engkau memberikan satu tempat bagi kami di dalam bait suci-Mu memberi persembahan. Kami sampai ada grup orang mempersembahkan ini. Kami dalam hati kami penuh dengan terima kasih Tuhan. Engkau nyata, Engkau memiliki saya sampai sekarang ini. Engkau membimbing kami saudara-saudara semua. Tangan kita tahu di dalam kita Tuhan. Hati kami dipenuhi berterima kasih. Hati kami dipenuhi berterima kasih, memuliakan nama-Mu dan sukacita kami setiap orang. Kami ada Engkau kasih, Engkau anak-anak yang Engkau berkenan. Tuhan kami datang di hadapan-Mu dan sekali lagi berkata padamu, Tuhan kami mengasihi-Mu, kami muliakan-Mu, kami mengenal kami tidak pernah melupakan-Mu, kami terima kasih padamu. Dan sekali kami kita tahu di dada ini Tuhan Roh-Mu sekali lagi mengurapi kami. Dan sekali lagi di hadapan-Mu kami serta tunajah Tuhan kami melakukan satu hal yang Engkau berkenan. Bukannya berjalan kehendak yang kami sukai, tapi kami mohon bisa kami menandatangan ini di dalam ini saudara-saudara semua. Dan berterima kasih sangat sulit. Tapi Tuhan mohon Roh Kudus bantu kami mengenal kasih-Mu, menghitung kasih-Mu terhadap kami setiap orang. Tuhan kaya, Tuhan yang mengasihi kami. Kau mengasihi kami, Allah Bapa yang mengasihi kami. Kamu menciptakan kami sangat baik. Diciptakan kami adalah sangat istimewa di hadapan ilahi menerima berkat. Tuhan kami memohon kasih-Mu taruh di dalam hati kami setiap hari. Kami mengasahkan kasih-Mu. Dan terima kasih ini saya persembahkan padamu. Kami memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang baik. Kami tetap mengikuti-Mu. Di setiap hari kami memuliakan-Mu. Tuhan kami memuji-Mu. Allah Bapa kami berterima kasih. Engkau memberikan kami suatu hari yang baik. Dan kasih-Mu. Mulai kasih-Mu. Kami tahu kami mendapatkan semua bukannya semestinya. Tuhan Engkau melakukan semua kekuatan-Mu, kasih-Mu. Semua yang baik ini Engkau berikan pada kami. Ya Tuhan, hari ini berarti 1 Asa 2 ayat 12 ayat. Tuhan adalah di setiap suku-suku-Mu memilih menyembahkan tempat-Mu. Dan di mana kamu memilih? Hari ini gereja Tuhan menentukan tempat dia tinggal. Tuhan di saat ini di hadapan Tuhan kita memuliakan Tuhan. Tempat kita memberi persembahan. Baik saudara-saudara semua, kita mendoakan gereja kita jika sebelum datang gereja 611 dan kalian kebaktian di tempat yang lain, engkau mendoakan gereja kalian dulu. Jika kamu di gereja ini menerima Tuhan Yesus dan baptis di sini, kamu menjadi gereja, menjadi tempat yang Tuhan tentukan. Gereja ada tempat setiap orang bisa datang untuk memohon supaya gereja dibangkitkan. Gereja menjadi tempat yang Tuhan tentukan. Dan kita sampai di hadapan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Mari kita semua kita angkat tangan kita untuk berdoa untuk gereja. Tuhan,
Gereja ada tempat yang menjadi tempat engkau, tempat yang kau pilih, tempat yang kau pilih. Dan semua orang datang pada semua saudara menjadi milikmu, datang ke gereja ini, ke tempat yang dipilih, memuliakanmu, melayanimu, mempersembahkan, mendekatkan diri padamu, bertemu denganmu. Tuhan bantu kami supaya gereja itu dibangkitkan. Dan semua orang tuh engkau datang di hadapan gerejamu, dan sebuah tempat yang engkau tentukan. Dan satu tempat memuliakanmu, mendekatkan diri padamu. Tuhan Yesus berterima kasih dan memuliakanmu. Dan juga saudara-saudara semua, kita juga mendoakan saudara-saudari kita semua yang kita kenal. Dan karena pemberontakan gereja tahun COVID, dan mereka tidak bisa datang ke gereja dan tidak bisa memudahkan Tuhan mempersembahkan persembahan ini. Jadi kamu, saudara-saudara yang kamu kenal, bersama kita angkat tangan kita mendoakan mereka supaya hati mereka sekali lagi, karena ini bukan karena pemberontakan ini, karena COVID ini menghalangi mereka datang di tempat yang Tuhan tentukan. Dan kita berdoa bersama Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita ini, kita berdoakan mereka, engkau perbarui hati mereka, perbarui kepercayaan mereka, percaya taat kepada tempat yang Tuhan tentukan, ke tempat Tuhan, dan sekali lagi memuliakan Tuhan dan mempersembahkan di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Hanya Engkaulah Tuhan yang nyata. Coba kita bisa melihat kalian. Kita di sini yang di orange. Tapi kalian bersedia. Kalian tahu keturunanmu. Kamu sebelum percaya Tuhan Yesus, dan belum datang tempat ini merayani dan memuliakan Tuhan. Dari sini yang di orange, dan banyak tahu tempat tersakiti. Di sini kita membuat satu generasi kita, nenek moyang kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan sebelum kita percaya Tuhan Yesus, banyak keturunan nenek moyang kita membuat Tuhan murka, dan Tuhan akan bersedia di hadapan mengikutimu. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari ini supaya kami tahu kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memuliakan-Mu. Kami di sini, apa yang tempat yang tentukan, di tempat yang Kau tentukan, kami memuliakan-Mu. Sebelum kami mengenal-Mu, keturunan kami melakukan suatu tempat yang memuliakan, suatu tempat yang salah, yang memuliakan. Kemuliaan diberikan pada semua
berhala dan setan. Tuhan ampuni semua dosa saya dan keturunan nenek moyang kami ini. Dan kami berkata pada hati kami, Tuhan kami bersedia mewakili saya sendiri dan juga keturunan nenek moyang kami, keturunan ini. Kami berlakukan perjanjian denganmu, menjadi tempat yang Engkau tentukan, memudahkanmu mengikutimu, meninggikan namamu. Engkau bimbing kami. Tuhan Yesus kami memudahkan. Dan kita bersama kita Ulangan ayat 11-19. 19 kita sini sangat penting ya. Sudah ketemu. Ulangan pasal 11-19. Kita bersama engkau mesti mengikuti tempat yang kamu tentukan. Jangan meninggalkan orang Lewi. Itu, jangan meninggalkannya. So, orang Lewi yang sangat penting ini yang mewakili kalian dan mewakili rakyat dan di hadapan Tuhan. Kemarin dan sampai sekarang kita mewakili kalian sampai di tatanya Tuhan memulayaninya. Dan sini setiap orang Lewi ya kita bisa jangan meninggalkannya. Dan kita semua itu menjadi orang Lewi ya, menghitung tentang kasihnya Tuhan mereka. Kita berkata pada Tuhan, ya berkata kepada orang Lewi ini, ya kamu tidak bisa menyebutkan namanya atau kamu bisa menyebutkan namanya dia apa? Kamu kata akan mereka sampai dia tua dan dalam Tuhan dia dikasihi. Dia bisa berkata tidak juga ditinggalkan, dikasihi dan dihormati. Dan kita bersama ada orang Lewi, kita mendoakan mereka segeralah Bapa di hadapanmu dan orang Lewi ini. Bantu kami, Tuhan bisa kami menghormatinya. Kemudahan bagimu Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan terima kasih. Seinilah kami merayani betapa besar. Dan sini Tuhan ini bagaimana begini. Saya berkati, Bapak akan berkata, terima. Di nama saudara-saudara semua di hadapan yang diberkatimu dan terima dedikasi seumur hidup mengikutimu. Kami seumur hidup tidak mundur. Kami seumur hidup mengikutimu sampai kami meninggalkan dunia ini. Dan kami sebagai orang Lewi dengan kuat di hadapanmu. Dan saya tentukan di hadapan melayani saudara-saudara saya dan masih berdeklarasi apa yang diberkati saudara-saudara semua dinyatakan dan terima di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus dan berkati kalian. Sebenarnya semua orang Lewi datang di hadapan mimbar. Jadi saya sudah melakukan kesalahan pasal hakit. Jadi saya sudah ini berkat, terima berkat ini. Jadi kita mendapatkan berkat ini. Kita sama berkat ini. Yang sini yang di saudara-saudara yang di online berkati apa? Berkati mereka seumur hidup menjaga firman Tuhan, berkati ibarat Tuhan menjadi baik. Dia satu nyata. Dan anak-anaknya dan juga keturunannya dan anak cucunya semuanya diberkati. Mari kita bersama kita membuka mulut kita mendekati mereka. Dan juga Rahib Pastor Danny yang memberkati kita. Pastor David yang memberkati kita.
kita menerima berkat dari Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kasihnya Yesus sampai selama-lamanya, melindungimu, menjagamu. Hatimu selalu mengingat firman Tuhan dan berkatimu, anak dan keturunan cucumu dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, memakaimu, apa yang kamu kerjakan semua itu lancar. Dalam Tuhan Yesus berkatimu, amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi kita sampai di sini.